Bab al-islah bainan nas. Bab tentang mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Ya, sungguhnya di antara amalan yang mulia adalah mendamaikan dua orang yang bersengketa. Begitu mulianya sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis shiyam was salati was sadaqah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada puasa, salat dan sedekah? Qalu bala. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Amalan apakah itu? Qala islahu dzatil bain. Itu mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Oleh karenanya perintah untuk mendamaikan dalam Al-Qur'an banyak ya. Seperti firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua orang yang bersengketa, bertakwalah, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang damai, maka itu ciri takwa. Dia mau damai. Kalau dia tidak mau damai, biasanya dia ada ego atau dia. Kalau orang mau damai itu ciri bertakwa, dan kalau orang sudah mau damai dan bertakwa, la'allakum turhamun, maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wasulhu khair." Damai itu baik ya, baik daripada tidak berdamai ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, damaikanlah di antara orang yang bersengketa di antara kalian. Kenapa ini adalah amalan yang sangat agung? Karena di antara tujuan syariat yang paling utama setelah tauhid, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Ini di antara maqasid syariat, di antara tujuan syariat yang paling agung setelah bertauhid adalah menyatukan kaum muslimin. Oleh karenanya terlalu banyak perkara yang diharamkan gara-gara bisa menimbulkan kerenggangan di antara kaum muslimin, bahkan dijadikan dosanya besar meskipun kelihatannya sederhana. Contoh ghibah. Ghibah apa sih masalahnya? Cuma saya tidak bohong, saya ceritain keburukan orang, saya tidak bohong, tahu-tahu dosanya dosa besar. Kenapa? Karena ghibah ini benar-benar pemicu pertikaian. Kalau kita ghibah orang, terus ghibah kita ini sampai kepada orang yang kita ghibahi, dia tentu sangat marah dan akan terjadi pertikaian dan yang lainnya ya. Ya. Kemudian juga namimah di antara dosa yang besar ya, yang hanya sekedar omongan ya, adalah namimah ya. Si A ingin mengadu domba antara si B dan si C. Dia datang ke B, ngomong sesuatu, dia ngomong ke C, ngomong sesuatu, meskipun dia jujur. Meskipun dia jujur, kemudian si B dan C bertengkar, makin adalah namam, pengadu domba ya. Dan ini adalah dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah qattat. Orang yang suka namimah, mengadu domba, maka tidak masuk surga. Dan banyak amalan yang diharamkan seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling hasad. Kenapa? Hasad bisa menimbulkan pertikaian. Wala tadabaru, jangan saling boikot-memboikot ya. Jangan saling mendiamkan. Wala taqata'u, sama, jangan saling memboikot. Kemudian wala tajassasu wala tahassasu, jangan tajassus, cari-cari kesalahan orang lain dengan melihat, mengecek. Wala tahassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain dengan mendengar-dengar. Dua-duanya dilarang ya. Kemudian antaranya juga jangan wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya. Wala yakhtibur rajul ala khibati akhihi, jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya ya. Wala yasumu ahadukum ala saumi akhihi, jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya. Artinya banyak sekali hal-hal yang dilarang, yang semua itu menimbulkan pertikaian. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatanajal isnan duna thalith. Idza kuntum thalatha, jika kalian tiga orang, maka jangan dua orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak ngomong. Kenapa? Karena kalau dua orang bisik-bisik, yang ketiga tidak diajak ngomong, dia akan tersinggung. Ini mungkin ngomongin saya, mungkin saya tidak dianggap, makanya saya tidak diajak ngomong. Setan akan mendiktekan macam-macam. Meskipun mereka berdua tidak ngomongin dia ya, tidak ya. Tapi tetap dilarang, adabnya demikian. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan apa?
pertikaian. Jadi kalau kita perhatikan syariat banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan gara-gara bisa menimbulkan pertikaian. Sebaliknya terlalu banyak perkara yang disyariatkan dapat pahala demi untuk mempererat. Contoh salam dapat pahala, jabat tangan dapat apa? Pahala, senyum dapat apa? Pahala, banyak sekali. Kenapa kita suruh sholat berjamaah? Supaya kita ada persatuan. Padahal paling enak sholat sendiri di rumah ya. Kalau sholat di masjid kan tergantung, terkadang kanannya nggak beres, terkadang kirinya nggak beres. Terkadang makmumnya nggak beres, terkadang imamnya nggak beres. Enak sholat sendiri di rumah. Tapi ternyata syariat menyuruh kita untuk apa? Sholat berjamaah, di antaranya untuk mempererat persatuan ya. Dan kemudian datang ke masjid, kumpul, sholat Jumat, sholat Id, dan macam-macam, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dianjurkan demi untuk persatuan. Di antara perkara yang menakjubkan di kalangan di perkataan para ulama, perkataan yang jujur tapi bisa menimbulkan pertikaian, hukumnya dosa. Perkataan yang jujur tapi bisa menimbulkan pertikaian, hukumnya dosa. Yaitu apa? Ghibah dan namimah. Ghibah itu jujur ya, dia tidak bohong. Dan namimah juga tidak disyaratkan bohong, dia jujur. Tapi gara-gara dia menukil berita ke A, menukil berita ke si B, akhirnya A dan B bertengkar. Meskipun dia jujur. Meskipun dia jujur. Jadi kejujuran kalau menimbulkan pertikaian bisa jadi dosa, bahkan dosa besar. Sebaliknya, bohong untuk perdamaian dapat pahala ya. Nanti akan kita bahas. Di antaranya bohong untuk mendamaikan dibolehkan dalam syariat. Padahal bohong asalnya dosa besar. Tapi jika dalam rangka untuk mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa, maka dapat pahala. Ini saya kasih muqaddimah untuk memberi gambaran kepada kita bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah al-islah baina dzatil bain, yaitu mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Bahkan dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan lebih tinggi derajatnya daripada puasa dan salat dan sedekah, yaitu adalah mendamaikan dua orang yang bersengketa ya. Bahkan di antara pendapat fuqaha, kalau ada orang, ya terkadang mendamaikan itu butuh duit, terkadang. Mendamaikan itu butuh apa? Duit. Saya pernah di Mekah ada kasus ya, saya sama seorang syekh, kawan. Kemudian ada orang bertengkar, satunya mukul sampai kepalanya darah. Ribut. Akhirnya syekh tersebut manggil, mereka berdua, ada saya waktu, manggil terus dia kasih duit, saya lupa, ribuan real lah. Mereka ini pekerja-pekerja kasar, orang Bangladesh kalau nggak salah, bertengkar, satunya mukul, kepalanya darah, ribut, akhirnya dipanggil sama Syekh, dikasih duit ribuan real. Ya sudah, dia mengatakan saya maafkan, kalau perlu pukul 2 kali. artinya mungkin luka sedikit dapat ribuan real, ya, senang lah. Artinya terkadang kita mengislah itu butuh apa? Butuh biaya. Mungkin butuh, misalnya kalau terjadi di antara kita ingin mendamaikan, terkadang kita harus safar ke sana, ke pihak A, safar ke pihak B, ini butuh duit. Nah, sebagian fuqaha mengatakan kalau ada orang punya hutang, gara-gara dia ngeluarin duit untuk mengislah, mendamaikan, maka hutangnya ini boleh dilunasi dengan uang zakat. Hutangnya ini boleh dilunasi dengan uang zakat meskipun dia orang kaya. Artinya utang dia itu gara-gara mengislah di antara apa? Orang yang bersengketa. Ini menunjukkan bahwasanya pandangan syariat terhadap mendamaikan dua orang yang bersengketa itu besar ya, pahalanya besar. Jadi pintu pahala terbuka lebar, bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat, bukan cuma banyak pintu pahala, di antaranya mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Taib Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat tentang perintah untuk damai, di antaranya firman Allah surat An-Nisa 114. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan di antara manusia. Namanya orang bisik-bisik biasanya apa? Biasanya ghibah, namimah, jelekin orang, bisik-bisik ya biasanya. Biasanya bisik-bisik itu isinya keburukan biasanya. Tetapi ada bisik-bisik yang bagus. Bisik-bisik untuk apa? Illa man amara bi sadaqah. Orang bisik-bisik untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau bisik-bisik untuk rencana berbuat kebaikan, untuk bersedekah misalnya, atau untuk mengunjungi orang sakit, bisik-bisik berdua, kita ke sana ya. Ini ada masalah, ini bagus. Au islahim bainan nas, atau bisik-bisik dalam rangka untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kata Allah setelah itu, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut
Al-amr bil ma'ruf, al-amr bis sadaqah, menyuruh kepada yang kebaikan, menyuruh untuk bersedekah, al-islah bainan nas, untuk mendamaikan, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar, ajran 'azima, ganjaran yang besar. Perhatikan di sini, ini isyarat bahwasanya mendamaikan pun butuh keikhlasan. Karena Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah." Siapa yang melakukan hal tersebut, di antaranya mendamaikan dua orang yang bersengketa karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan berikan ganjaran yang besar. Oleh karenanya jika seorang mendamaikan dua orang, tidak usah dia cerita ke sana kemari. Saya kemarin mendamaikan si A dan si B. Saya kemarin mendamaikan si fulan dengan istrinya, ya. Saya kemarin mendamaikan si fulan dengan pegawainya. Tidak usah, itu amal soleh kita sembunyikan, ya. Dan kalau sampai di telinga orang juga tidak enak, ya. Misalnya si A dan si B saya damaikan, kemudian saya cerita ke orang saya damaikan si A dan B. A dan B mendengar, waduh, Ustadz kok cerita sana sini sih? Dia ini merasa nggak enak, terganggu dan macam-macam. Jadi ini amal soleh. Sebagaimana kamu bersedekah kamu sembunyikan, sebagaimana kamu menyuruh kepada kebaikan kamu juga ikhlas. Di antaranya ketika kamu ingin mendamaikan di antara orang yang bersengketa, hendaknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari duniawi dari kedua orang tersebut, ya. Ada dua pengusaha bertikai. Kita damaikan, nanti dapat apa? Dapat persenan dari perdamaian mereka. Enggak, jangan. Ini amal soleh. Kalau kamu niatkan untuk dapatkan duniawi, ya berarti bukan amal soleh. Sekedar duniawi doang, ya. Tapi kalau kamu niatkan karena Allah, maka baru dapat pahala. Kata Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan ganjaran yang besar. Di antara faedah di sini Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik di antara manusia kecuali man amara, kecuali yang memerintahkan. Namun di kalimat berikutnya Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika. Siapa yang melakukannya? Allah tidak mengatakan wa may ya'mur dzalik. Siapa yang memerintahkan untuk sedekah, untuk berbuat baik, untuk mendamaikan. Tapi Allah mengatakan barang siapa yang melakukannya, yang bersedekah, yang melakukan kebajikan, dan yang mendamaikan. Jadi awal ayat Allah mengatakan siapa yang memerintahkan. Memerintahkan ngomong, ayo berbuat baik. Damaikanlah mereka berdua. Cuma, lakukanlah kebajikan. Tapi ketika Allah berbicara tentang pahala, Allah mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika," siapa yang melakukannya. Kenapa? Untuk isyarat bahwasanya yang memerintahkan atau menganjurkan sama dengan yang melakukannya, pahalanya sama. Antum paham tidak, ya? Misalnya mau ditulis kah? Susah ya. Saya bacakan ayatnya, biarin aja. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan kecuali orang yang menyeru, memerintahkan, menganjurkan. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berbuat baik, untuk mendamaikan. Setelah itu Allah ketika bicara pahala mengatakan, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukannya? Yaitu yang bersedekah, yang berbuat kebajikan, yang mendamaikan. Bukan siapa yang menyeru, memerintahkan. Allah mengganti, Allah tidak mengatakan barang siapa yang memerintahkan. Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah mengatakan barang siapa yang melakukan. Di sini faedah bisa kita ambil, berarti memerintahkan, menganjurkan, pahalanya sama dengan mengerjakan. Karena kaidah mengatakan, siapa yang menyuruh kepada kebajikan, kemudian orang tersebut melakukannya, pahalanya sama dengan yang menyeru. Ya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis, ya, bahwasanya siapa yang menyuruh kepada kebaikan, ya, falahu mislu ajri fa'ilihi, bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebajikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi antum berusaha berbuat kebaikan. Kalau antum tidak bisa bersedekah, suruh orang lain bersedekah. Tapi jangan pelit. Saya bagian nyuruh-nyuruh doang nih. Kamu kapan bersedekahnya? Sama kan pahalanya. Saya bagian nyuruh-nyuruh aja. Enggak juga begitu, ya. Artinya kalau memang kau tidak punya duit, ajak orang bersedekah. Ya, engkau dapat pahala juga seperti orang yang mendengar nasihatmu tersebut.